Halo Sobat BMV dan para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi nih bersama saya Jonsis. Kita sedang dalam siaran RRI Mimbar Agama Katolik persembahan Seksi Komunikasi Sosial Paroki BMV Katedral Bogor bekerjasama dengan RRI Bogor. Nah, Sobat BMV dan para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita kedatangan satu orang lagi tamu spesial. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan Hari Guru. Nah, jadi kalau tidak menghadirkan seorang guru rasanya ada yang kurang begitu ya. Dan hari ini telah hadir Ibu Teti Zulianti. Selamat malam Bu, sehat? Selamat malam, puji Tuhan, sehat Kak Jonsis. Puji Tuhan. Bu, boleh dong kenalan dulu nih sama Sobat BMV dan para pendengar RRI di rumah. Ibu ngajar di mana, sudah berapa lama jadi seorang guru, supaya nanti teman-teman kenal begitu Bu. Silakan Bu. Ya, baik. Saya sekarang mengajar di SDN Cilebut 01, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Saya sudah mengajar dari tahun 96. Jadi kalau sekarang sekitar 28 tahun. Wah, cukup lama Bu ya sudah merayakan pesta perak nih, 28 tahun. Baik, Bu Teti berarti guru sekolah negeri Bu ya, di SD Bu ya? Iya, betul. Oke Bu, kalau kita langsung aja nih Bu, karena menjelang Hari Guru kita pengen kenal guru-guru, apalagi Ibu ini kan seorang Katolik yang mengajar di sekolah negeri, pasti ada dinamika yang mungkin berbeda dengan guru Katolik di sekolah Katolik begitu ya. Makanya hari ini kita coba lihat dari perspektif yang berbeda begitu. Nah, kalau misalnya nih Bu di sekolah begitu ya, anak-anak melihat Ibu Teti itu sebagai guru yang apa sih? Kan kalau saya juga kan dulu sekolah ada guru-guru yang misalnya killer, yang ditakuti, atau guru-guru yang disenangi gitu ya, atau gimana Bu perspektif anak-anak menurut Ibu? Ya, puji Tuhan. Kalau anak-anak itu kayaknya selalu menantikan kehadiran saya. Gitu. Jadi saya itu adalah guru yang kehadirannya selalu dinantikan sama anak-anak. Jadi kalau sehari pun saya itu nggak masuk karena ada tugas keluar, itu mereka akan WA, kemudian juga telepon, ibu kemana, kenapa nggak masuk, dan sebagainya. Dan besoknya mereka tuh heboh sekali menyambut saya. Jadi ya puji Tuhan. Jadi mereka sangat mencintai saya. Puji Tuhan ya Bu ya. Sebenarnya mungkin dari gaya komunikasi, cara berbicara, saya yakin teman-teman para pendengar Sobat BMV juga sudah merasakan nih. Kayaknya Bu Teti memang sosok guru yang menyenangkan nih untuk anak-anak. Nah, karena kita juga pasti pernah sekolah ya, bahkan seorang guru juga pasti pernah bersekolah ya Bu Teti ya. Kalau Ibu sendiri nih melihat sosok guru gitu ya, bagi Ibu Teti pribadi itu kayak gimana sih Bu? Guru itu ya yang pertama itu sosok guru itu yang pertama tentunya dia mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas ya. Jadi sehingga apapun yang dia sampaikan itu tujuannya jelas, tidak ngambang. Kemudian juga guru itu harus menguasai kurikulum, materi ya, dan juga multimedia dalam pembelajaran. Itu udah mutlak tuh harus bisa. Kemudian yang ketiga dia bisa berkomunikasi nih, baik verbal maupun non verbal gitu ya. Karena buat anak-anak supaya kita ngerti nih anak kita sedang ngapain gitu ya. Kita mau mampu mendengarkan, mampu kita juga bicara dengan mereka sehingga mereka nyaman terhadap kita, juga terhadap orang tua, kita juga seperti itu. Bagaimana kita berkomunikasi secara tertulis maupun tidak tertulis dengan orang tua, sehingga orang tua juga merasa nyaman menitipkan anaknya kepada kita. Kemudian guru itu sebagai panutan. Jadi dalam kita berpakaian, dalam kita belajar, dalam kita bicara, itu semua adalah panutan bagi saya. Kemudian guru itu juga pembelajar seumur hidup gitu. Jadi kalau ada hal-hal baru, guru juga harus belajar dong supaya nggak ketinggalan gitu kan. Guru harus menguasai IT ya. Kemudian guru juga harus menguasai media pembelajaran, metode pembelajaran ya, sehingga tidak membosankan bagi peserta didiknya. Kemudian guru juga itu harus bisa
menerima segala perbedaan. Karena anak kita kan bermacam-macam ya. Ada yang kemampuannya high, ada yang medium, ada yang low ya. Ada yang dari berbagai macam suku, ada juga berbagai macam agama. Kita harus mudah menerima perbedaan itu sehingga mereka juga nyaman terhadap kita. Nah, tentunya yang terakhir kita harus simulatif ya. Bagaimana kita merangsang mereka untuk kreatif, merangsang mereka untuk menjadi pemimpin dalam semua pembelajaran. Itu sih bagi saya. Baik Bu, luar biasa. Jadi memang seperti itulah Ibu Teti melihat sosok guru dulu ya ketika bersekolah juga ya Bu ya. Dan tadi ya penting ya bagaimana guru juga pembelajar seumur hidup ya Bu ya. Ya, bagaimana pandemi COVID juga membuat multimedia menjadi sesuatu yang penting ya Bu ya, betul. untuk proses belajar hari ini. Dan tadi saya juga mau kasih garis bawah dan highlight teman-teman Sobat BMV dan para pendengar bahwa guru bukan hanya sekedar mengajar ya, tapi juga menjadi teladan. Nah itu penting tuh perilaku dan lain sebagainya Bu ya. Baik, tadi misalnya soal Ibu sudah melihat perspektif guru bagi Ibu Teti. Kemudian kalau misalnya sebagai sebuah profesi ya, boleh nggak diceritain sedikit apakah memang Ibu Teti dari dulu dari kecil pengen jadi guru begitu ya, sehingga sekarang kejadian terwujud atau nggak terpikir sama sekali gitu, atau gimana Bu? Bagaimana sampai nanti ujungnya adalah Bu Teti memaknai profesi sebagai guru ini Bu? Ya. Silakan. Puji Tuhan memang saya dari dulu pingin jadi guru sehingga saya kuliah di IKIP Yogyakarta dan setelahnya saya lama berkarya di Sekolah Kristen Kanaan. Selama 16 tahun saya di Sekolah Kristen Kanaan Jakarta SMA. Jadi memang sudah mendarah daging, memang saya dari dulu bercita-cita jadi guru gitu. Jadi bahwa guru itu adalah suatu profesi yang sangat mulia. Karena apa? Harus menguasai berbagai macam ilmu ya, dari ilmu bagaimana tentang psikologi anak, bagaimana juga mengerti anak, bagaimana mentransfer ilmu, bagaimana menjadi seorang coaching yang baik ya. Dan itu bagi saya tuh profesi guru itu adalah luar biasa sekali, multi talent, pokoknya semuanya guru itu harus bisa gitu. Jadi nggak ada profesi yang sehebat guru, itu adalah guru ya, itu luar biasa banget gitu profesi guru. Baik Bu, tadi memang ya memang hal-hal tadi ya Bu ya yang memang ternyata dari kecil ya Bu ya, dan cita-citanya terwujud ya. Saya pikir pasti nih Sobat BMV dan para pendengar juga ada yang mau jadi guru, membaktikan dirinya untuk ya mencerdaskan anak bangsa lah ya Bu ya, untuk masa depan bangsa dan negara. Bu, sebagai seorang Katolik nih, kan rata-rata banyak sekali ya guru Katolik ngajarnya di sekolah Katolik gitu ya. Tapi ini Ibu beda nih, guru Katolik yang mengajar di sekolah negeri. Gimana Bu rasanya? Kan mungkin juga secara populasi tidak terlalu banyak ya guru Katolik begitu ya, apalagi ini di sekolah negeri begitu. Apakah ada kendala begitu ataukah baik-baik saja? Gimana Bu rasanya diceritakan kepada Sobat BMV menjadi guru Katolik di sekolah non-Katolik? Ya, menjadi seorang yang minoritas dan memang satu-satunya minoritas di antara mayoritas itu memang tidak gampang. Tapi puji Tuhan, saya bisa melaluinya dan saya bisa menjadi saksi Kristus yang bahwa orang Katolik seperti ini loh, gitu. Tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya, gitu. Jadi saya merasa bersyukur sekali karena saya bisa berkarya di tempat yang tidak semua orang bisa, gitu ya, bisa mempunyai kesempatan seperti saya. Saya pelayanan yang mungkin tidak ada orang yang tahu, jarang orang yang tahu nih bahwa saya pelayanan, saya ngajarin anak-anak yang non-muslim. Setiap hari Jumat saya mengadakan bina iman itu dengan ya biaya saya sendiri, dengan semua yang semuanya saya mandiri lah, nggak ada bantuan dari siapapun gitu. Itu adalah luar biasa sekali gitu. Pada awalnya sepertinya memang ada penolakan gitu ya, tapi dengan saya memberikan praktik yang baik, contoh-contoh praktik yang baik tiap hari kepada teman-teman, kepada anak-anak, puji Tuhan mereka menerima saya dengan sepenuh hati dan mereka sekarang tidak mengatakan bahwa ada satu perbedaan pun dan mereka bisa menerima saya
yang sendirian ini dengan penuh cinta, dan mereka pun istilahnya tidak ada yang tidak mau salaman, mereka peluk saya, anak-anak juga peluk saya, dan itu luar biasa sekali. Saya diberi kesempatan untuk membina anak-anak yang non Katolik ini di sebuah musola karena memang kekurangan lahan ruang kelas, sehingga kami dikasih kesempatan membina anak-anak di ruang musola, dan kami bersukacita, kami memuji Tuhan, dan saya yang tadinya saya nggak bisa khotbah, akhirnya saya lancar sekali, doa spontan pun saya, ya puji Tuhan, Tuhan itu mendatangkan rahmat-Nya yang luar biasa, dan saya percaya bahwa Tuhan sudah memberikan saya tempat di SD Cilebut 1 ini, itu adalah rencananya yang paling indah, sehingga saya bisa bertumbuh di sana dan anak-anak bisa mendapatkan tempat untuk imannya, ya, sehingga mereka juga imannya bisa bertumbuh sesuai dengan imannya tanpa harus mengikuti iman orang lain, gitu Pak. Baik Bu, memang ternyata ada sisi struggle-nya ya, Ya. awalnya ya. Pasti ya Bu ya, semua begitu. Apalagi tadi ya bukan dari golongan yang banyak atau komunitas yang banyak ya. Tapi pada akhirnya dari ceritanya sih saya pikir Bu Teti bisa akhirnya jadi garam dan terang ya di sekolah itu begitu. Dan lagi-lagi tadi garis bawahnya adalah teladan sih yang bikin Bu Teti akhirnya bisa diterima dan bahkan dicintai oleh anak-anak dan mungkin komunitas di sekolah itu Ibu ya, di SDN Cilebut 1. Nah, kemudian ada nggak Bu cerita-cerita lain yang menarik ketika menjadi guru di sekolah non-Katolik? Karena ini pengalaman yang berharga dan kami pikir sangat penting untuk dibagikan kepada para pendengar dan sobat BMV. Monggo Bu, kalau ada pengalaman lain yang bisa menguatkan begitu. Kalau pengalaman paling kalau ada kegiatan keagamaan, itu saya membaur kepada mereka. Kalau mereka memakai jilbab, saya memakai kerudung. Ya, misalnya mereka, saya juga selalu membawakan salam ya, Assalamualaikum. Saya pikir, kenapa Ibu? Mereka sering bertanya, Ibu arti nggak Assalamualaikum itu apa? Saya bilang, itu sama aja kalau dalam kami itu salam alaihim, gitu kan. Namanya bahasa Arab, kami pun ada doa dalam bahasa Arab, gitu kan. Dalam doa Bapak kami juga ada dalam bahasa Arab. Kemudian juga beberapa kali saya kasih tahu, ini loh doanya, coba deh dengerin seperti orang ngaji kan. Nah, sehingga yang tadinya itu mereka merasa oh kok kayaknya orang Katolik ini bagaimana gitu. Ternyata mereka, oh ternyata kok hampir sama ya Bu ya ceritanya sama perjanjian lama ini sama Alkitab sama Al-Qur'an ya begitu kan. Akhirnya mereka sharing, tapi sharingnya membangun, saya pikirnya tidak ada yang menjatuhkan gitu. Jadi itu pengetahuan yang luar biasa juga bagi saya, dan saya juga harus upgrade diri saya supaya kalau orang nanya saya bisa gitu. Jadi ya puji Tuhan saya juga ikut SEP waktu itu di katedral, sehingga waktu saya menjelaskan itu saya juga tidak salah jalan gitu. Saya sudah ke alurnya, apa yang mereka tanyakan saya bisa misalnya memberikan jawaban yang membuat mereka juga tidak merasa tersinggung, dan mereka juga akhirnya mengerti, oh ternyata orang Katolik begini toh. Nah, gitu. Jadi itu Kak Ucis. Baik Bu, memang sobat BMV dan para pendengar, tadi kita bisa refleksikan ya bahwa perbedaan tuh bukan lagi menjadi tembok, dan bahwa perbedaan tidak harus menjadi tembok. Justru perbedaan bisa juga menjadi jembatan seperti yang tadi Bu Teti jelaskan dan ceritakan bagaimana tadi Bu Teti menjadi jembatan dengan ya memberikan salam dan lain sebagainya. Itu luar biasa saya pikir, dan semoga bisa menginspirasi sobat BMV dan para pendengar Bu. Nah Bu, kan walaupun tidak banyak, tapi kan ada ya Bu ya teman-teman guru-guru lain yang juga Katolik tapi mengajar di sekolah non-Katolik. Nah, boleh nggak Bu, mungkin ada satu harapan atau pesan untuk teman-teman guru yang punya perjuangan sama nih, yang juga mengajar di sekolah non-Katolik, yang juga bertemu dengan banyak ragam dan perbedaan Bu, silahkan. Iya. Menurut saya kita jangan merasa menjadi minoritas, bahwa kita optimis bahwa kita sama dengan mereka. Yang penting kita memberikan
baik, best practice itu setiap hari kita lakukan tanpa ada jenuh-jenuhnya. Itu tiap hari kita harus memberikan panutan bahwa saya adalah Katolik yang membawa nama Kristus dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, pasti saya percaya bahwa Tuhan juga pasti akan membimbing kita dan Dia tidak akan membiarkan kita menjadi malu. Saya percaya banget, Tuhan tidak akan mempermalukan kita dimanapun kita berada. Itu Kak. Jadi tetap semangat walaupun kita minoritas gitu. Jangan merasa minoritas. Iya, karena semua sama ya Bu ya. Iya. Hanya punya background yang berbeda-beda saja. Nah, ini karena pada akhirnya waktu nih Bu ya yang memisahkan kita, RRI punya batas waktu dan kita tidak bisa. Padahal sebenarnya kalau ngobrol lebih panjang kan lebih menyenangkan Bu, tapi nanti mungkin kita harus agendain lagi Bu ya untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Nah, tapi saya ada satu pertanyaan nih Bu. Sekalian mungkin closing statement ya dari Ibu Teti. Tadi Ibu sudah menguatkan rekan-rekan sejawat guru-guru Katolik yang mengajar di sekolah non-Katolik. Nah, sekarang untuk anak-anak nih, entah itu yang masih SD, yang masih SMP, yang masih SMA, bersama para orang tuanya kali ya Bu ya, bagaimana ke depan melihat tadi misalnya soal perbedaan, soal toleransi, juga soal bagaimana beraktivitas di sekolah, yang mungkin juga mereka anak Katolik, tapi sekolahnya di sekolah negeri. Nah, mungkin juga itu mungkin secara mental dan lain sebagainya akan lebih berbeda Bu ya ketimbang menjadi guru. Nah, boleh Bu berikan pesan, harapan, penguatan untuk teman-teman dan adik-adik seperti itu, silahkan Bu. Baik, buat anak-anak dan juga mungkin buat teman-teman dimanapun kita berkarya, dimanapun kita bersekolah, anggap bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah suatu kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan kita untuk berbagi hal-hal baik, berbagi best practice, sehingga apapun yang kita lakukan itu pasti nantinya juga akan menjadi panutan buat orang lain. Gitu. Jadi jadilah pemimpin pembelajaran. Itu aja pesan saya. Baik, Bu Teti. Terima kasih banyak ya Bu ya sudah memberikan begitu banyak. Walaupun singkat, tapi pengalamannya sangat-sangat berharga untuk Sobat BMV dan para pendengar. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu. Kami berharap nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa jumpa lagi. Mungkin juga boleh ajak adik-adiknya, anak-anak yang bersekolah gitu, murid-murid Ibu, biar kita ngobrol bareng-bareng ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu. Selamat berkarya dan sehat selalu ya Bu ya. Iya. Makasih Kak Jonsis. Baik. Shalom. Sobat BMV dan para pendengar sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Guru. Tadi Bu Teti sudah memberikan begitu banyak kisah yang saya pikir juga menguatkan kita bersama, menguatkan teman-teman sekalian yang di rumah, menguatkan para guru yang mengajar di sekolah non-Katolik, dan juga teman-teman yang sekarang sedang bersekolah di sekolah non-Katolik. Dan tadi perbedaan bukan lagi menjadi tembok, teman-teman, tapi juga menjadi jembatan untuk satu sama lain. Tadi bagaimana Bu Teti berpesan soal guru yang adaptif, guru yang mau belajar dan terus belajar seumur hidup, dan yang paling penting adalah guru yang bukan hanya mengajarkan akademis, tapi juga mengajarkan menjadi teladan, sehingga nantinya teman-teman juga bisa menjadi seorang sosok yang seperti guru-guru itu. Teman-teman, inilah akhir dari siaran kita pada malam hari ini. Minggu depan kita akan berjumpa dalam aksi Advent Pembangunan. Karena kita sudah mau Natal, memasuki masa Advent, sehingga minggu depan ada teman-teman dari seksi Kitab Suci dan seksi PSE yang akan mengisi siaran dan berbagi tentang bagaimana Keuskupan Bogor tahun ini mengangkat liturgi sabda menjadi manusia ekaristis. Jadi jangan kemana-mana, kita jumpa lagi minggu depan di saluran dan kanal yang sama. Terima kasih, Tuhan memberkati.